Shalom. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh masuk minggu terakhir bulan Januari dan minggu ke depan kita akan memasuki awal bulan Februari. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita yang tak henti-hentinya. Mari Bapak Ibu, kita mempersiapkan hati kita mempersiapkan diri kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Dia anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Wahyu pasal 5 ayat 13. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian. Beri puji, beri hormat. Beri puji, beri hormat. Yesus yang duduk di tahta berkuasa mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta berkuasa mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Berkuasa mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya.
Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur ya Tuhan buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. 1 minggu lamanya Tuhan sudah menolong memberkati kami ya Tuhan. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh beribadah. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan yang tak henti-hentinya dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sadar kami banyak berbuat kesalahan, banyak keberdosaannya kami ya Tuhan. Kami memohon Tuhan, suci kuduskan kami, agar kami layak di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Ini ibadah kami ya Tuhan, kami serahkan semuanya di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini, berkati kami, berkati jemaat Tuhan yang boleh beribadah di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah hidup kami ya Tuhan, biarlah hati kami hanya tertuju pada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan buat keselamatan yang telah Engkau berikan bagi kami secara cuma-cuma. Terima kasih ya Tuhan, ini ibadah kami, awal, pertengahan, hingga kami akhiri. Biarlah Engkau yang terus mengurapi, biarlah Engkau yang terus memimpin. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu. Saat ini kita akan memuji Tuhan dengan pujian sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, sesuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujinya tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia simbah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Saat ini kita akan menyaksikan vokal grup dari STT Excelsius. Dipersilakan. Di dalam doa Bapa nama Yesus di
daging mamaku dan juga papaku serta semua keluargaku. Di saat kami dapat cobaan, di saat kami rasa bahagia, di dalam doa mama, di dalam doa papa, nama Yesus diagungkan. Hanya Kau Tuhan yang kami sembah, hanya Kau Tuhan yang kami bangga. Tiada Allah lain, tiada Allah lain selain Kau Yesus. Di saat kami dapat cobaan, di saat kami rasa bahagia, di dalam doa mama, di dalam doa papa, nama Yesus diagungkan. Hanya Kau Tuhan yang kami sembah, hanya Kau Tuhan yang kami bangga. Tiada Allah lain, tiada Allah lain selain Kau Yesus. Tiada Allah lain, tiada Allah lain selain Kau Yesus. Tiada Allah lain, tiada Allah lain selain Kau Yesus. Saat ini kita menyaksikan paduan suara Mazmur Bakti. Dipersilakan. Yesus Tuhan ialah juru selamatku, sangat
pegang hidupku, tangannya pegang hidupku. Yesus Tuhan ialah juru selamatku, yang telah bebaskan bebanku. Dia beri kekuatan padaku tiap hari, yang pimpin tiap langkahku. Jiwaku aman dalam lindungannya, air hidup puaskan jiwaku. Ku berbahagia di dalam kasih-Nya, tangannya pegang hidupku, tangannya pegang hidupku. Kasih setia Tuhan tak terucapkan, hidup penuh sukacita. Ku kan nyanyi memuliakan Tuhan, sebab Dialah juru selamatku. Jiwaku aman dalam lindungannya, air hidup puaskan jiwaku. Ku berbahagia di dalam kasih-Nya, tangannya pegang hidupku, tangannya pegang hidupku, tangannya pegang tanganku. Terima kasih. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita mempersiapkan hati kita, mari kita mempersiapkan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan memuji Tuhan dengan pujian Allah Peduli. Banyak perkara
yang kita hadapi takkan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah peduli. Ku bergumul sendiri, ku bergumul sendiri sebab Allah peduli. Ku bergumul sendiri sebab Allah peduli. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau sudah menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Engkau menjadikan kami milik-Mu, mengalami shalom, supaya hidup kami kembali seperti rancangan-Mu semula, memuliakan nama Tuhan dan bersuka cita di dalam ketundukan kami dan pengabdian kami kepada Tuhan. Engkau membawa kami untuk bersuka cita dan berpaut pada kebenaran-Mu. Terima kasih untuk seluruh hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Saat ini kami berkumpul untuk beribadah kepada-Mu. Maka sebentar lagi kami akan mendengar serta merenungkan firman-Mu. Kami memohon kiranya anugerah Tuhan turun atas kami. Roh Kudus boleh bekerja dan berkarya dalam hidup kami untuk menyiapkan kami menyambut firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami supaya kami sungguh-sungguh sedia mendengar firman-Mu dan memperhatikannya. Tuhan, tolong kami karena kami banyak kekurangan dan keterbatasan. Tetapi kami sadar dan mengakui bahwa kami membutuhkan firman dan kebenaran-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkenan berfirman kepada kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan karena sudah beberapa hari kita menjalani tahun yang baru, tahun Masehi. Dan ternyata pada tanggal 1, tinggal beberapa hari ke depan, ada tahun baru lagi gitu ya. Puji Tuhan, itu anugerah Tuhan bagi kita. Ya, semoga Bapak Ibu yang merayakan juga tahun baru ini juga bisa bersukacita bersama keluarga, mensyukuri anugerah Tuhan, ya, dan sekaligus juga berserah kepada Tuhan di dalam kehidupan kita dalam menjalani akan hari-hari ke depan. Di dalam ibadah kita pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kita ambil dari dua bagian. Bagian pertama adalah Yesaya pasal 54. Kita membaca ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Dan nanti kita juga akan membaca Mazmur 119 ayat yang ke-31. Yesaya 54 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Mari kita membaca ayat ini secara bersama-sama. Karena cuma dua ayat, jadi kita bisa baca secara bersama-sama. Dalam hitungan ketiga, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu, dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Satu lagi, Mazmur 119 ayat 31. Mazmur 119 ayat 31, kita membaca lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatanmu, ya Tuhan, janganlah membuat aku malu. Amin. Berbahagialah kita sekalian yang sudah membaca firman Tuhan, yang berkomitmen memelihara firman Tuhan, merenungkannya, dan juga mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema firman Tuhan yang diberikan kepada saya untuk saya sampaikan kepada kita pada pagi hari ini, yaitu aku tidak akan pernah malu. Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam perhelatan demokrasi pada tahun 2019, ada salah satu peraturan yang dibuat oleh KPU untuk menjadi syarat bagi mereka yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Salah satu aturan yang dibuat oleh KPU awalnya adalah melarang mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri. Tetapi undang-undang itu akhirnya diuji di Mahkamah Agung, dan akhirnya Mahkamah Agung menganulir dan mengatakan itu peraturan tidak berlaku. Ya, dengan filosofi dasar bahwa orang yang disebut sebagai narapidana korupsi itu sudah membayar, dalam arti membayar denda dan juga menjalani masa hukuman. Sehingga ia ketika dia sudah menyelesaikan itu berarti dia kembali nol. Ia memiliki hak untuk mencalonkan diri. Hanya saja di dalam putusan MA waktu itu dia memberikan catatan bahwa syarat yang diberikan oleh KPU itu perlu untuk bisa dikerjakan, dilakukan oleh mereka yang statusnya narapidana, mantan narapidana korupsi. Kalau dia mau mencalonkan diri menjadi anggota parlemen, maka ada syarat yang harus ditunaikannya apa? Di poster di mana gambarnya terpampang, ia juga harus menjelaskan bahwa dia adalah mantan narapidana korupsi. Saudara-saudara, mengejutkan
mengejutkan bahwa ada beberapa poster yang juga saya saksikan, dan itu betul-betul dilakukan, saudara-saudara. Ada foto besar, kemudian di bawahnya dia menuliskan keterangan bahwa ia adalah mantan narapidana korupsi, tapi dia sudah menjalani hukumannya. Saudara-saudara, itu adalah hanya sebagian kecil sebetulnya. Sebagian kecil yang kita anggap sebagai masalah serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada banyak hal, ada banyak kasus sebetulnya. Kalau kita mau jujur, kalau itu sebetulnya masing-masing orang itu sebetulnya mau membuat sebuah poster dan mau mempublikasikan apa sebetulnya yang menjadi aibnya. Bersedia Bapak Ibu? Tidak. Jangankan yang besar-besar, misalkan korupsi, kemudian kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga. Misalkan kita itu dipublikasikan sebagai orang yang suka melanggar lalu lintas. Itu pun kita nggak mau. Ataupun juga kita dicap sebagai orang, kalau misalkan kita murid di sekolah, ini orang yang malas, pokoknya itu sudah ada cap seperti itu. Kita juga nggak mau. Misalkan seorang mahasiswa itu lewat di sekitar ruang rapat dosen, dan ia mendengar dosen-dosen rapat dan menyebut namanya. Si A ini loh, nggak bisa dibilangin, keras kepala, malas mandi gitu ya. Itu rasanya kalau dia kembali ke kelas itu hatinya hancur. Dia malu, saudara-saudara. Karena apa? Karena sesuatu yang jelek-jelek, aib itu diumbar begitu saja dan dikenal secara publik. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita kembali pada isu yang disebut dengan dosa. Bagaimana kita mendefinisikan dosa dan konsekuensinya? Mengapa orang terlalu memberikan perhatian terhadap dosa? Karena sungguhnya itu dosa tidak bisa dipahami terlepas dari kebenaran dan terlepas dari Allah. Dosa bukan hanya sekedar melanggar beberapa hukum yang diberikan, hukum positif yang ada. Tapi dosa sesungguhnya adalah pelanggaran terhadap Allah, pemberontakan terhadap Allah. Saudara-saudara, kalau seandainya kita baru saja berbuat dosa, itu tidak bisa disangkali bahwa kita menundukkan kepala dan kita tidak bisa melihat orang yang ada di hadapan kita. Mengapa demikian? Karena dosa berkonsekuensi pada rasa malu. Itu juga yang dialami oleh Adam dan Hawa di Taman Eden. Ketika mereka melanggar akan firman Tuhan, memberontak kepada Allah, Allah datang menemui mereka. Mereka mengatakan, kami malu. Konsekuensi dosa itu pada perasaan malu dan sungguh-sungguh dia tidak bisa berhadapan dengan kebenaran. Saudara-saudara, di masa kini seringkali dosa hanya dipahami dari sudut pandang secara psikologi. Sehingga orang tidak bisa membereskan seluruh dosa di dalam aspek yang paling mendasar dan fundamental. Sehingga dosa itu seringkali menjadi sebuah pengabaian. Mengapa diabaikan? Karena itu adalah sebuah kebiasaan yang memang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Tetapi Alkitab katakan bahwa dosa itu sangat serius. Ketika dosa ada, maka Tuhan juga mengumumkan hukuman. Ketika dosa ada, maka ada sesuatu yang sangat menjadi masalah serius, masalah yang baru. Mari kita perhatikan pasal Yesaya 54 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8a. Ayat 7a dan ayat 8a. Ayat 7a mengatakan, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Ayat 8a berkata, dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau selamanya.
Dari 2 ayat ini, kita bersama-sama belajar tentang betapa seriusnya dosa. Pertama adalah dosa membawa sebuah keterpisahan. Keterpisahan antara manusia dengan Allah. Maka yang Tuhan katakan di sini, aku meninggalkan engkau. Dosa bukan sesuatu persoalan sepele, tapi dosa membuat manusia terasing dari Allah. Dan kalau manusia terasing dari Allah, ia hidup di bawah hukuman Allah. Ia tidak menjadi manusia yang menikmati shalom. Ia hidup di dalam kehidupan yang terus didakwa. Terus didakwa oleh kebenaran yang tidak bisa disangkalinya. Dan persoalan berikutnya di dalam ayat 8a. Dalam murka yang meluap. Saudara-saudara, dosa di hadapan Allah itu bukan sesuatu perkara yang sederhana. Pelanggaran yang bisa dimaklumi dan diabaikan begitu saja. Dosa harus Allah menuntut untuk sebuah murka terhadap dosa. Allah yang sejati pasti murka terhadap dosa. Menghukum orang-orang berdosa. Tidak membiarkan orang-orang berdosa hidup di dalam kehidupan yang beria-ria karena mereka menganggap bahwa tidak ada Tuhan. Dosa itu pasti dihukum oleh Allah yang suci dan kudus. Tidak pernah sekali-kali membiarkan orang berdosa itu lepas dari hukuman. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, tidak ada satu orang pun sebetulnya, kalau kita mau menyelidiki hati kita masing-masing, seperti yang tadi saya sudah katakan, ibaratnya kita itu mau mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Seandainya peraturan KPU itu mewajibkan kita untuk mau menyatakan di depan publik apa sebetulnya pelanggaran kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, rasanya kalau aturan itu diberlakukan, para penggiat HAM akan berteriak-teriak, itu melanggar HAM. Kadang para penggiat HAM juga saudara-saudara tidak takut kepada Tuhan. Mereka hanya mengalahkan manusia. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, itu namanya HAM yang kebablasan. Karena di atas segalanya yang harus kita takluk adalah Tuhan. Kebenaran Tuhan, bukan kebenaran yang kita anggap sendiri. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, betapa memalukan dosa. Ada sebuah buku rohani yang saya baca dan itu sangat bagus sekali. Itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Tidak Seperti Maksud Semula. Buku itu menceritakan satu hal saudara-saudara, tentang orang yang kecanduan dalam dosa. Orang yang kecanduan dalam dosa itu bukan orang yang sebetulnya hidupnya kelihatan beringas kalau kita lihat. Orang yang dinyatakan kecanduan dalam dosa itu adalah orang yang hari ini berbuat dosa. Tapi karena dia ditegur oleh hati nuraninya, ia merasa bersalah. Dan kalau ia merasa bersalah, ia malam hari ia datang kepada Tuhan. Tuhan, dosa ini menjadi pergumulan berat bagiku. Ampuni aku. Dan aku berjanji untuk sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Tapi saudara-saudara, besok harinya pencobaan datang. Saat pencobaan datang, ia mengatakan, ini saya harus permisif Tuhan. Toh juga orang-orang kalau ditanya, kalau pencobaan ini berhadapan dengan mereka, pasti mereka juga nggak bisa menghindar. Akhirnya jatuh. Akhirnya itu yang disebut sebagai lingkaran setan, saudara-saudara. Lingkaran setan yang menjerat seseorang, sehingga ia akhirnya lama-lama permisif terhadap dosa. Permisif terhadap dosa yang mengatakan, ya udah aku lemah, gak bisa, gak ada jalan apa-apa. Tapi saudara-saudara, ketika dosa itu menjadi menjerat manusia, seseorang membiarkan dirinya dijerat oleh dosa, maka tinggal tunggu tanggal mainnya. Tinggal tunggu waktunya. Dosa itu akan terungkap ke publik.
Ada saja cara Tuhan untuk mengungkapkannya. Saudara-saudara, saat kita berbuat dosa, saat dosa mengintip dan menggoda kita supaya kita jatuh di dalamnya, sebetulnya diawali dengan persoalan yang sederhana, persoalan yang sepele. Kita hanya ingin menutupi di mata manusia, sehingga kita mencoba untuk membuat strategi supaya orang-orang di sekitar kita, orang terdekat kita, anak-anak kita, suami kita, istri kita tidak tahu, dan bahkan pendeta kita tidak tahu. Kita berupaya untuk memolesnya, sehingga akhirnya saudara-saudara, kita makin lama makin bergiat di dalamnya, makin menyusun strategi demi strategi untuk menyelamatkan kita. Itulah tipe manusia yang tidak takut akan Allah. Di era teknologi sekarang ada satu ilustrasi, saudara-saudara. Di era teknologi sekarang, orang-orang lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Orang berupaya menyembunyikan. Saudara-saudara, kalau ada orang yang pacaran, mau sembunyikan chatting-chatting dengan orang lain yang juga menjadi selingkuhannya, itu biasanya dia bisa menyembunyikan, kan? Di dalam HP itu kita bisa tahu bahwa ada cara untuk menyembunyikan chatting-chatting dengan orang lain. Anak-anak muda pasti lebih canggih. Jangan beritahu bapak-bapak yang sudah umur ya, gitu ya. Nah, anak-anak muda pasti lebih canggih. Itu ngerti semua gitu. Bagaimana itu bisa tinggal aja ngasih HP ini, coba periksa, diperiksa. Kalau pacarnya kurang bagus, itu kurang pinter gitu ya, pasti juga percaya, oh ya beres-beres saja gitu ya. Saudara-saudara, ada satu hal lagi saudara-saudara yang menjadi ilustrasi bagi kita, betapa kita itu sebetulnya rasa takut ya, rasa hormat ya, apalagi sama Tuhan ya, tapi rasa hormat itu kepada misalkan dalam kelas online. Ya, memang ada beberapa institusi waktu membuat kelas online itu ada syarat-syaratnya ya. Salah satu syaratnya itu kameranya harus tetap on ya. Ya, kalau kita pertemuan online itu harus on. Kemudian pakaiannya? Pakaiannya harus rapi seperti di kelas. Ya, pakaiannya harus rapi seperti di kelas. Kemudian rambutnya juga harus rapi. Artinya kalau rambutnya rapi, diasumsikan dan diwajibkan sebetulnya mandi dulu sebelum mengikuti kelas online. Iya kan? Tapi siapa yang bisa tahu pesertanya sudah mandi atau belum? Karena yang ditampilkan adalah ya wajah di depan kamera, apalagi sekarang kameranya canggih. Sehingga kalaupun kita belum mandi gak kelihatan karena kameranya memoles wajah kita menjadi lebih bagus. Yang sangat mengejutkan saudara-saudara, waktu saya singgung ini kepada murid-murid saya beberapa waktu yang lalu, saya katakan kadang kita waktu ibadah, ya memang kami kalau waktu itu beberapa waktu yang lalu itu ibadahnya pakai Zoom. Saya bilang kalau kamu ibadah di gereja itu pasti pakaianmu pakaian rapi gitu ya. Kalau mahasiswa teologi itu wajib, nggak boleh pakai baju kaos ya kalau itu. Jadi pakaian rapi begitu, kemudian harus pakai sepatu gitu. Tapi karena Zoom itu yang kelihatan enggak semuanya. Itu kan hanya segini kan? Apalagi kalau kameranya diputar lagi hanya kepalanya yang kelihatan gitu. Nah, cuma kepalanya yang kelihatan. Jadi kita tidak tahu pakai baju apa ini gitu ya. Nah, suatu saat saudara-saudara, saya sudah tahu bahwa itu pasti banyak pelanggaran. Pas saya mulai kelas gitu, saya bilang semua berdiri dulu, coba saya mau lihat bawahannya apa. Ada sekitar 4 mahasiswa, Bapak Ibu. Itu ternyata pakai celana yang tidak pantas untuk kuliah gitu. Saya bilang saya kasih kamu ke waiting room dulu gitu ya. Ganti dulu baru nanti masuk kelas. Kalau enggak, saya enggak izinkan masuk kelas. Nah saudara-saudara, ini yang disebut dengan kalau misalkan ibadah, ya saya ingat tadi apa yang saya sampaikan tentang ibadah. Waktu saya singgung ini, kita ibadah, sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Tapi juga kadang kita hanya memperlihatkan yang kelihatan saja. Lalu
Waktu saya singgung itu, tiba-tiba mahasiswa itu kirim pesan kepada saya dan dia langsung fotoin. Ternyata dia pakai celana pendek waktu ibadah. Nah, itu sebetulnya kan tidak boleh ya menurut aturan. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, memang masa kini itu masa di mana kita mau menampilkan polesan. Tapi kita kembali lagi. Kalau kita melihat diri kita secara pribadi sebetulnya, nggak usah publikasikan kepada orang. Tapi lihat dan renungkan hidup kita secara pribadi. Betapa banyak aib kita. Betapa banyak aib yang kita lakukan. Baik itu dalam keteledoran kita ataupun juga di dalam kesukaan kita terhadap kebenaran diri kita sendiri. Saudara-saudara, mungkin kita berupaya untuk menutupi kelemahan dan kekurangan-kekurangan kita. Tetapi kalau Tuhan melihat dan menyelidiki kita satu persatu, mampukah kita masih memandang Tuhan dengan kepala tegak? Atau dengan kepala yang tertunduk dan malu? Marilah kita memikirkan hidup kita. Kalau sebetulnya kita temukan hidup kita begitu rusak oleh karena dosa, tak ada satupun di antara kita yang berani memandang Tuhan dengan kepala tegak. Pasti kepalanya tertunduk malu, karena tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Hidup kita masing-masing Tuhan tahu, saudara-saudara. Kebiasaan-kebiasaan kita, situs-situs yang kau akses, Tuhan tahu. Semua link-link yang kita pelihara dalam hidup kita, kebiasaan-kebiasaan buruk, apa yang ada dalam pikiran kita, Tuhan tahu. Masihkah engkau bersikap tegak di hadapan Tuhan? Padahal Tuhan tahu kita masing-masing tidak ada satupun yang terluput dari hukumannya. Karena Ia tahu betapa rusaknya hidup kita, betapa kotornya pikiran kita, betapa rusaknya motivasi kita saat kita berbuat baik, betapa kita banyak mengabaikan kewajiban kita kepada anak-anak kita, sementara kita mau membayar banyak harga demi menyalurkan hobi-hobi kita. Dan gambaran paling besar, paling tepat itu disampaikan sebagaimana kita baca di dalam Yesaya 54 ini. Gambaran orang berdosa yang penuh dengan aib yang ditinggalkan. Itu seperti seorang si mandul yang tidak punya anak. Sebagai seorang janda yang ditinggalkan oleh suaminya, yang telah diceraikan oleh suaminya. Begitulah kehidupan orang Israel di masa kuno saat mereka di masa kerajaan secara monarki. Mereka, saudara-saudara, menyembah berhala, hati mereka serong, mereka memberontak kepada Tuhan. Tuhan juga bisa menyelidiki saat mereka sungguh-sungguh tidak menaruh setia kepada Tuhan. Dan akhirnya mereka dibuang oleh Tuhan, dihukum oleh Tuhan. Di era Yesaya ini, Yesaya memberitakan tentang penghukuman Tuhan. Penghukuman yang sungguh-sungguh tidak bisa ditunda lagi. Itu mereka harus dibuang ke Babel. Akibat dari dosa mereka. Dan saat mereka dibuang ke Babel, seluruh apa yang menjadi kebanggaan mereka hancur. Kota Yerusalem sebagai kota yang kuat, yang dibangun dengan begitu rupa oleh Daud, tidak lagi bisa dipertahankan. Semuanya hancur. Dan yang paling menyakitkan hati adalah bait suci. Sebagai kebanggaan mereka, apalagi
itu dipelihara dengan begitu rupa. Itu kebanggaan mereka. Sehingga waktu mereka dibuang, itu diibaratkan sebagai seorang perempuan yang kehilangan suaminya. Di era kuno, saudara-saudara, seorang perempuan kalau tidak punya anak, itu adalah sebuah aib. Makanya, saudara-saudara, perempuan-perempuan kuno yang dinyatakan mandul, itu menjadi pukulan berat bagi dirinya sendiri, pergumulan berat bagi dirinya sendiri. Dia hanya berharap pada Tuhan yang bisa membuka kandungannya supaya punya anak. Dan bukan hanya itu. Ada dalam tradisi kuno, saudara-saudara, suami itu berhak menuntut istrinya bercerai. Kalau dia mendapati sesuatu yang tidak senonoh pada istrinya, ia bisa mengajukan gugatan cerai kepada para pemimpin agama. Sebaliknya, perempuan tidak bisa. Dalam tradisi ya, custom and culture. Di zaman kuno tidak bisa. Perempuan dihajar, misalkan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Tidak bisa. Ya memang nanti diadili, tapi dia tidak memiliki hak untuk menggugat cerai. Di sini kita bisa lihat bahwa ada kesan negatif. Kalau seorang perempuan di zaman kuno diceraikan, berarti orang itu pasti tidak baik-baik. Karena apa? Suaminya mendapati sesuatu yang tidak senonoh baginya. Dan di sini dikatakan orang Israel yang jatuh dalam dosa paling dalam diibaratkan sebagai perempuan yang mandul, yang banyak aibnya, yang dibicarakan, yang dipublikasikan, yang dibicarakan dalam dunia internasional waktu itu. Dan juga dia diandaikan sebagai seorang janda yang pernah diceraikan oleh karena ia melakukan sesuatu yang tidak senonoh, ia tidak menunjukkan setia kepada suaminya. Mereka ditinggalkan oleh Allah. Mereka dimurkai oleh Allah. Jadi ekspresi yang paling jelas di sini yaitu di dalam ayat yang ke-7a dan ayat 8a tadi, seperti yang kita sudah bahas. Saudara-saudara, orang Israel, umat Tuhan yang dibuang, ibarat seorang perempuan yang mandul yang banyak aibnya, ibarat seorang janda yang ditinggalkan oleh suaminya. Itu ibaratnya, itu metaforanya. Sekarang apa harapannya? Maka pasal 54, Yesaya pasal 54 ini menjadi pasal yang menggerakkan mereka, yang memberitakan sukacita. Nah, dalam bahasa sastra itu namanya disonansi. Disonansi itu apa? Seperti nada yang muncul itu. Ada 2 atau 3 nada muncul, tapi menyakitkan telinga, gak enak didengar. Tapi kita tadi lihat, baik itu Mazmur Bakti maupun dari teman-teman itu, enak didengar ya. Misalkan tadi vokal grup 1 suara saja enak didengar. Coba kalau semuanya fals, ya kita nggak mau dengar gitu ya. Disonansi. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara-saudara? Saat Tuhan mau memberitakan bersorak-sorailah, ada penebusan, ada pemulihan. Itu sebetulnya nada disonansi, saudara-saudara. Mengapa nada disonansi? Karena Tuhan tidak bisa menyangkali kekudusannya, melihat mereka dalam dosa yang begitu hebat. Hukuman harus diberikan. Tapi ini pemberitaan tentang sukacita. Enggak mengenakan, saudara-saudara. Jadi ini bukan hanya sekedar berita biasa. Tapi berita ini sungguh-sungguh juga masuk dalam realita perasaan bagi pihak yang memberikan berita pemulihan. Bukan karena kelihatannya mereka baik-baik saja. Tetapi kini berita itu disampaikan kepada mereka yang sudah jatuh terlalu dalam. Yang layak untuk dimurkai. Yang aibnya begitu banyak. Tapi Tuhan datang memberi berita sukacita. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan.
berita sukacita itu ada dua hal. Pertama adalah penebusan. Di dalam ayat yang kelima di sini dikatakan, sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya, yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Penebus. Saudara-saudara, dalam tradisi Israel kuno, konsep penebusan ini sebetulnya mereka sudah paham. Apalagi di dalam menebus seorang janda. Nah, ketika ada dalam penebusan janda dari orang yang meninggal, itu bukan persoalan yang sederhana. Karena itu seorang penebus harus sungguh-sungguh memiliki kasih yang dalam dan kesediaan untuk bisa membayar harga tertentu demi menebus seorang janda yang ditinggal mati oleh suami. Ini kasus yang paling jelas yang kita bisa lihat sebagai contoh adalah Boas ketika menebus Rut. Boas padahal bukanlah orang yang terlalu dekat dalam arti kerabat dekat dengan suaminya Rut. Ada orang yang lebih pantas. Tetapi saudara-saudara, cinta kasihlah yang membuat Boas bersedia untuk menebus. Dan ia harus bersedia supaya nama orang yang meninggal itu tetap diteruskan. Ia membayar harga demi itu. Ia mengambil janda orang yang meninggal itu dan ia menebusnya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mungkin dalam tradisi kita tidak ada itu. Tapi dalam tradisi kuno, makanya konsep yang dipakai di sini sebagai penebus itu adalah seperti sebagaimana yang dikenal, yang diketahui oleh orang Israel kuno. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mereka yang sudah dibuang, sudah hancur-hancuran, sekarang Tuhan mengatakan, aku menjadi penebus. Tetapi karena disonansi tadi saudara-saudara, disonansi yang tidak bisa digambarkan dalam perasaan, Tuhan tidak bisa menyangkali dirinya sebagai Allah yang kudus. Bagaimana itu bisa menerima? Gimana itu bisa menerima orang-orang yang cacat ini, yang penuh aib ini, dan mereka akhirnya bisa dipeluk dalam kehangatan kasih Tuhan? Bagaimana? Maka baik sekali, Yesaya 54 ini sebetulnya sebagai kelanjutan dari Yesaya 53. Yesaya 53 berbicara tentang hamba Tuhan yang menderita, yang sampai mati sebagai ganti kita. Orang-orang berdosa itu, dia mati menggantikan kita. Saudara-saudara, kita baca Yesaya 53. Ayat 4 sampai ayat yang kelima. Yesaya 53 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara-saudara, Tuhan membayar sejumlah harga. Harga yang begitu mahal untuk menebus orang yang hina itu. Berapa harganya? Harga kematian. Itulah yang harus kita syukuri dari apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita ini bukan orang yang suci. Kita ini bukan orang yang bisa dengan kepala tegak mengatakan kami adalah orang-orang yang tidak akan pernah malu. Seluruh hidup kita dipenuhi dengan aib. Seluruh pikiran kita dipenuhi oleh kejahatan.
Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus kita, supaya keadilan Allah sungguh-sungguh terpuaskan dan Tuhan bisa menyambut kita. Karena sesungguhnya saudara-saudara, Allah yang diberitakan oleh Alkitab adalah Allah yang sungguh-sungguh suci. Bukan hanya memaklumi berapa hari ini engkau berbuat baik, aku tukar dengan ganjaran supaya engkau hidup yang kekal. Itu Tuhan yang tidak sungguh-sungguh suci, saudara-saudara. Dia mau barter dengan manusia. Karakternya sungguh-sungguh bisa disuap. Allah yang diberitakan Alkitab adalah Allah yang sungguh-sungguh suci. Di mana ada dosa, di situ ada hukuman. Makanya di surga tidak mungkin ada kecenderungan untuk berbuat dosa. Karena kalau surga masih ada kepingin berbuat dosa, itu bukan surga namanya. Puji Tuhan, surga Kristen itu adalah surga yang sungguh-sungguh suci. Sehingga keinginan mau nikah lagi itu tidak ada di surga. Mau lihat bidadari cantik, tidak ada itu di surga. Surga adalah tempat yang kudus dan suci. Dan untuk kita bisa ke sana, kita ditebus oleh Tuhan Yesus. Hal yang kedua yang dikerjakan oleh Tuhan adalah memulihkan. Saya bacakan ayat yang ke-7b dan 8b. Tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Ayat 8b. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Aku akan mengambil engkau kembali. Saudara-saudara, itu yang disebut sebagai pemulihan. Mereka yang sudah sungguh-sungguh jauh, yang sungguh-sungguh berontak kepada Tuhan, Tuhan datang menghampiri, memanggil mereka, mengambil mereka kembali. Kasih apa yang pernah ada seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudara? Di mana kita mendapati kasih itu di tengah-tengah dunia ini? Tidak ada kasih seperti Tuhan yang mencari mereka yang terhilang, yang mengasihi mereka yang memberontak, yang menerima mereka yang memberontak. Tidak ada. Tapi tujuannya adalah mengambil engkau kembali. Supaya apa? Di dalam ayat yang keempat tadi, di situ dikatakan, supaya engkau tidak merasa malu lagi. Supaya engkau tidak merasa malu lagi. Maka tema kita hari ini, aku tidak akan pernah malu. Di satu sisi, kita harus mengakui, seperti apa yang dikatakan oleh Martin Luther, kita ini sebetulnya punya status yang tidak bisa dibantah. Orang berdosa sekaligus orang yang dibenarkan di dalam Tuhan. Kita tidak bisa mengubah masa lalu kita sebagai orang berdosa. Tetapi puji Tuhan, dalam Kristus Yesus kita dinyatakan sebagai orang yang benar. Allah memanggil kita kembali, membaharui kita, memulihkan kita, supaya kita memiliki relasi dengan Dia lagi. Makanya relasi yang paling intim dipakai di sini, bahwa Tuhan akan menjadi suamimu. Allah memanggil kita supaya kita mengalami kehidupan yang sungguh-sungguh diperbaharui dalam relasi kita dengan Tuhan. Maka saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, penebusan dan pemulihan bisa terjadi oleh karena kematian hamba yang menderita tadi. Itu semua jasa Kristus dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, ada 3 aplikasi penting yang perlu kita catat berdasarkan paparan firman Tuhan hari ini. Pertama adalah kita perlu menghargai penebusan Tuhan. Penebusan Tuhan harganya mahal. Dan kalau kita mau menghargai penebusan Tuhan bagi kita, kita jangan menjadi orang yang kecanduan dalam dosa. Jangan biarkan dosa menjerat kita. Jangan biarkan jerat setan itu, lingkaran setan itu menjerat kehidupan kita. Karena kalau lingkaran setan itu seperti yang saya katakan tadi, menjerat kehidupan kita, maka kita menjadi pribadi-pribadi yang justru menganggap remeh apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Harga
kita sekarang itu harganya mahal. Makanya firman Tuhan katakan, engkau telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Berapa harganya? Itu nyawa anak domba Allah. Anak Allah yang tunggal itu diberi sebagai harga untuk menebus kita. Maka harganya mahal, saudara-saudara. Hidup kita harus betul-betul hidup dalam ketertiban, keteraturan, taat kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Jangan biarkan dosa mencekram kehidupan kita. Siapa sih yang saat ini hidupnya suci-suci baik-baik saja? Tidak ada. Tapi marilah kita memohon anugerah Tuhan supaya Tuhan menolong kita. Supaya apa? Supaya kita tidak dijerat oleh dosa yang mematikan itu. Kita harus sungguh-sungguh menghargai penebusan Tuhan dalam hidup kita. Hal yang kedua, kita perlu memandang hidup kita berdasarkan hubungan baru kita dengan Tuhan. Saudara-saudara, hal ini saya mau katakan karena selama ini dalam pengamatan pelayanan saya, ada banyak orang yang terus didakwa oleh sesuatu masa lalunya. Dan yang merasa diri tidak layak di hadapan Tuhan. Yang melihat hidupnya sebagai hidup yang penuh kenajisan dan kekotoran. Dan itu malah membuat dia untuk masuk dalam jeratan-jeratan yang baru lagi. Bagi kita yang sudah menerima kasih karunia di dalam Yesus Kristus, kita harus memandang hidup kita sebagai ciptaan yang baru. Kita memandang hidup kita sebagai ciptaan yang baru. Mengapa penting ini, saudara-saudara? Karena kita tidak bisa meyakinkan semua manusia bahwa kita sudah bertobat. Kita hanya bisa membuktikan dalam hidup kita sehari-hari, gitu ya. Tapi toh kita tidak bisa. Kalau misalkan orang-orang sudah tahu bahwa kita pernah melakukan dosa yang sangat fatal, untuk memulihkan kepercayaan orang-orang tidak mungkin secara 100%. Maka kalau hal itu menjadi sebuah standar kita menjalani hidup kita, apa kata orang? Maka saya rasa kita sulit bertumbuh di dalam iman. Kita sulit menerima diri kita sebagai orang yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Dan bahkan kita sulit melihat hidup kita sebagai ciptaan yang baru, yang indah. Yang sebetulnya di mata Tuhan itu sebuah hal yang bisa layak dipajang. Menjadi harta kesayangan yang sangat indah. Karena sudah didandani begitu rupa oleh Tuhan. Berapa banyak di antara jemaat Tuhan yang sebetulnya sudah menerima kasih karunia Tuhan. Tetapi mereka hidup di masa lalu mereka. Mereka terikat di masa lalu dan mereka menjalani hidup berdasarkan apa kata orang. Kemudian perasaan tertuduh terus menjadi sesuatu yang menguasai hidup mereka. Ingat saudara-saudara, di dalam Yesus Kristus kita dibenarkan. Darah Yesus Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib cukup membersihkan seluruh aib kita. Anugerah Tuhan sungguh-sungguh cukup bagi kita, lebih besar dari dosa kita. Bagi mereka yang sudah dibenarkan di dalam Kristus Yesus, mereka adalah ciptaan yang baru. Dan kita harus menilai diri kita berdasarkan apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Bukan berdasarkan kata orang. Kalau berdasarkan kata orang, kita sulit bertumbuh di dalam iman. Saudara-saudara, ada orang tertentu yang mengatakan begini, besok aku akan pergi ke gereja, melayani Tuhan kalau hidupku sudah baik-baik. Nunggu baik-baik semua. Apa sih saya ini kurang layak? Saudara-saudara, kalau kita sudah sungguh-sungguh sebetulnya menerima Kristus Yesus, maka hidup kita menjadi hidup yang baru. Maka nilailah diri kita, lihatlah diri kita, bukan berdasarkan kata orang, tapi berdasarkan apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan. Ini penting. Hal yang ketiga dan terakhir adalah aplikasinya di dalam Mazmur yang kita baca tadi.
Mazmur 119 ayat 31. Marilah kita berpegang teguh atau berpegang teguh pada peringatan-peringatan Tuhan. Supaya apa? Supaya itu menjaga kita tidak jatuh terus dalam dosa. Firman Tuhan, peringatan-peringatan Tuhan itu harus menjadi bagian yang di sini dikatakan, ini bagus sekali. Istilah yang dipakai itu adalah berpaut. Berpaut itu sebetulnya kalau kita meneliti dalam bahasa Ibrani, itu juga dipakai di dalam ayat 25. Coba lihat ya, Mazmur 119 ayat 25. Jiwaku melekat. Nah, jadi kata melekat di situ, melekat kepada debu itu sebetulnya sama artinya dengan berpaut. Jadi kalau melekat kepada debu itu artinya dekat sekali. Maka saudara-saudara, kita bisa katakan aku tidak akan pernah malu. Maka peliharalah firman Tuhan dalam hidup kita. Peliharalah itu, biarlah itu menjaga hidup kita. Menjaga supaya kelakuan kita menjadi bersih. Makanya dalam Mazmur katakan, bagaimanakah seorang muda menjaga supaya perlakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai firman. Biarlah kiranya kita dekat dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu tetap terpelihara dalam hidup kita. Karena itulah yang menerangi langkah hidup kita. Memastikan supaya kita bisa tetap hidup tidak terus tertuduh oleh cobaan si jahat. Supaya kita meragu-ragukan apa yang sudah Tuhan kerjakan secara tuntas dan sempurna dalam hidup kita. Dan juga menjadi peringatan supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, siapapun di antara kita pernah berbuat dosa. Maka ada hal, berita anugerah yang mau disampaikan oleh Tuhan bagi kita. Bahwa kita harus terus membiasakan diri juga mengaku dosa di hadapan Tuhan. Jangan biarkan dosa itu terus beranak hari ini dan kita terus memeliharanya. Akuilah kekurangan kelemahan kita dan anugerah Tuhan cukup bagi kita. Kini saudara-saudara, kalau kita mengatakan aku tidak akan pernah malu, bukan dilihat dari apa kehidupan kita secara pribadi, secara mandiri. Tidak dilihat dari sana, tapi dilihat dari apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau menebus kami. Engkau memulihkan kami dalam hubungan yang baru, dalam relasi yang intim dengan Engkau. Tuhan tolong kami, supaya kami menghargai apa yang Tuhan sudah kerjakan. Menilai hidup kami bukan berdasarkan kata orang, tetapi berdasarkan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Dan kiranya Tuhan tolong juga, supaya kami sungguh-sungguh berpegang teguh pada peringatan-peringatan-Mu, dekat dengan firman. Sehingga dengan demikian kami selalu menyatakan dengan kesaksian iman kami bahwa kami tidak akan pernah malu mengikut Tuhan, menjadi umat Tuhan. Karena di dalam Tuhan Yesus Kristus kami dibenarkan dan mendapatkan kehidupan yang berlimpah. Terima kasih atas firman yang kami sudah dengar pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kami atas nama majelis dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Muda Yamu Naha. Kiranya Tuhan memberkati. Saya akan bacakan warta jemaat pada pagi ini.
Nanti sore pukul 17 ada ibadah pemuda. Jemaat yang pagi ini belum dapat beribadah, dapat mengikuti ibadah sore. Minggu depan ibadah disertai perjamuan kudus. Jemaat dapat mempersiapkan diri, dan minggu depan jemaat dapat membawa persepuluhan saudara. Amplop persepuluhan disediakan di depan pintu masuk. Iuran kematian dapat dibayarkan kepada saudari Yohan Stefani, jadi putri dari Pak Yudi, ya. Rp10.000 untuk per orang per bulan, karena sudah disampaikan beberapa kali ya hal ini. Kemudian aksi 1000 dapat dimasukkan di dekat di kotak di dekat pintu masuk. Persembahan hari ini jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dan persembahan pembangunan. Kotak persembahan pembangunan ada di depan mimbar. Persembahan hari ini akan dikumpulkan oleh saudari Tiffany dan saudari Fani. Sebelum persembahan dijalankan, kita membaca firman Tuhan dari 1 Tawarikh 29 ayat 14, dikatakan demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau Engkau sudah memelihara kehidupan kami, mencukupkan kami. Bahkan hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya persembahan ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu, supaya nama-Mu boleh dipermuliakan, pekerjaan-Mu di tempat ini boleh menjangkau banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Eling-eling. Eling-eling, manungsa bakal mati. Eling-eling, ning donya pira lawase. Eling-eling, untuk donya ora langga. Kesamangga, lamun derek Gusti. Eling-eling, manungsa bakal mati. Eling-eling, ning donya pira lawase. Eling-eling, padha donya ora langga. Kesamangga, lamun derek Gusti. Eling-eling, Jemaat kami persilakan bangkit berdiri. manungsa bakal mati. Eling-eling, ning donya pira lawase. Eling-eling, padha donya ora langga. Kesamangga, lamun derek Gusti. Kesamangga, lamun derek Gusti. Kesamangga, lamun derek Gusti. Mari kita berdoa. Seperti pujian ini ya Tuhan, Tuhan mengingatkan kepada kami supaya kami selalu ingat
bahwa hidup kekal hanya ada pada Tuhan, bahwa hanya Tuhan yang menyediakan segala keselamatan, segala keperluan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau Tuhan sampai hari ini masih menyampaikan firman-Mu, mengingatkan kami bahwa kami harus hidup di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami semuanya pada hari ini. Engkau mengingatkan kepada kami, di luar Engkau adalah murka Allah. Di luar Engkau kami tidak bisa menikmati hidup. Di luar Engkau bahkan kami akan mengalami hidup di dalam kutukan, hidup senantiasa diwarnai oleh berbagai kesialan, berbagai penghukuman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami ikat akan Tuhan, melekat kepada Tuhan, bahkan selalu bergantung kepada Tuhan. Kiranya Tuhan tidak melepaskan kami semuanya, karena Tuhan satu-satunya yang bisa menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan terus tambahkan hikmat dan pengertian, supaya boleh menyampaikan banyak hal, rahasia kebenaran firman-Mu kepada banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan hari ini, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Banyak jemaat-Mu Tuhan membutuhkan jamahan Tuhan, membutuhkan kekuatan yang dari Tuhan. Mereka tidak bisa hadir di tempat ini karena sakit, karena banyak tekanan, ada banyak masalah yang menghimpit mereka. Tuhan tolong supaya mereka kuat kembali, Tuhan segarkan kembali, sehingga mereka hidup layak di hadapan Tuhan, dan mereka bisa bersama-sama dengan kami kembali. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mohon biarlah Tuhan tetap memelihara jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, supaya mereka terpelihara sempurna di dalam tangan Tuhan sendiri. Karena Tuhan yang menyediakan pertolongan, Tuhan yang menyediakan segala sesuatu yang diperlukan jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami, pemerintah bangsa kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang mengendalikan mereka, Engkau yang memakai mereka sebagai alat Tuhan, supaya bangsa ini tetap terpelihara dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan juga pada kesempatan hari ini, penyebaran COVID-19 yang mulai menggejala lagi, mulai merangkak naik, kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, supaya hal ini segera berhenti, supaya bangsa kami boleh mengalami hidup normal kembali, bisa beraktivitas, supaya mereka hidup terpelihara dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan untuk vaksinasi yang ada sampai sekarang ini Tuhan, kiranya supaya seluruh bangsa kami boleh kuat, boleh kebal terhadap COVID-19 Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan pulang, kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Arahkan pandangmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa serta kasih karunia dari Yesus Kristus menyertai saudara pulang ke rumah sampai dengan selamat. Kasih daripada karunia Allah di dalam Roh Kudus menyertai saudara semua. Amin. Bapa, Terima kasih.
Silakan duduk dan doa teduh. Baik, tolong dengarkan sebentar. Jernih, silakan maju ke depan. Itunya dipakai aja jernih, kenapa dibuka? Supaya bisa bicara kamu. Itu ada soalnya. Saudara-saudara, jernih hari ini terakhir di sini. Ya. Karena jernih akan praktek di tempat lain. Selama ini Jernih adalah anak titipan. Ya, anak titipan di sini, dan kita bersyukur dititipi si Jernih. Ya. Silakan Jernih, mau bicara apa? Silakan. Shalom. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah memberikan saya kekuatan, kesehatan, hingga saya boleh melayani di Gereja GIA Jemur Sari selama hampir 3 tahun saya pelayanan di sini, dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan saya kekuatan, kehebatan, sehingga saya boleh melayani di Gereja GIA Jemur Sari dan boleh bertemu kepada Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang terkasih dalam nama Tuhan. Saya bersyukur, saya berterima kasih kepada Bapak Gembala Pendeta Hendrawan dan Bu Gembala yang sudah menerima Jernih di sini untuk pelayanan. Saya berterima kasih di mana selama Jernih pelayanan di sini banyak hal yang saya pelajari, apa yang saya tidak tahu akan menjadi tahu, dan berterima kasih sudah mendidik, membimbing, mengarahkan, bahkan mengajari Jernih sehingga itu bisa menjadi bekal dalam pelayanan ke depan. Terima kasih juga sekaligus menjadi opa yang baik buat Jernih selama di sini. Mungkin banyak kesalahan, saya minta maaf Pak Pendeta sekaligus opa. Dan biarlah Tuhan terus memberkati pelayanan Bapak dan juga keluarga. Terima kasih Ibu sekaligus Oma, terima kasih buat bimbingan Oma kepada Jernih, dan terima kasih juga buat jemaat Tuhan, buat Bapak Ibu yang sudah membuka hati untuk menerima Jernih dalam pelayanan ini. Saya bersyukur bahwa saya menganggap Bapak Ibu adalah sebagai orang tua saya sendiri, karena orang tua saya jauh dari samping saya, jadi saya anggap Bapak Ibu adalah bagian dalam keluarga saya, bagian dalam hidup saya. Terima kasih, bila ada kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf, dan bila ada kelemahan, kekurangan, mohon dimaklumi, dan terima kasih juga untuk kasih sayangnya, perhatiannya kepada Jernih selama ini. Terima kasih juga buat kakak-kakak yang ada di pastori. Terima kasih untuk kebersamaannya selama ini. Sudah menjadi kakak yang baik, sudah menjadi adik yang baik. Terima kasih semuanya, biarlah kebersamaan ini terus ada, biarlah persaudaraan ini terus ada. Saya bersyukur punya saudara-saudari yang ada di pastor, teman-teman. Selama ini teman-teman mendidik saya, mengarahkan saya juga, membimbing saya, sehingga saya boleh ada saat ini. Itu semua juga karena kakak-kakak yang ada di pastori mengajari saya untuk lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih buat Jill juga, walaupun Jill belum hadir saat ini. Terima kasih Jill sudah menemani kakak selama ini. Terima kasih Jill sudah menjadi bagian dalam kehidupan kakak. Semoga kamu juga berteman sama kakak-kakak, jangan ingat Kak Jernih lagi, Kak Jernih di tempat lain. Dan saya harap Jill, supaya Jill terus anggap kakak ini adalah kakak kamu sendiri, dan jangan lupakan kakak Jernih juga.
Terima kasih semuanya. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sedih juga ya. Kalau boleh saya mau pertahankan. Tetapi rupanya tidak boleh dari sekolah. Tapi kan akan datang lagi kan. Tetap suka datang ya. Yang paling kehilangan pasti si Jill nanti. Tetapi bersyukur karena Jill selalu ikut dengan siapa, dengan semua ikut. Tapi paling dekat kepada Jernih. Gitu ya. Ada satu lagi yang akan kembali ke kampus. Silakan. Ini besok harus, sebentar siang harus kembali ke Malang untuk pinjam Jernih. Ya nggak apa-apa sudah. Naik ke sini. Shalom semuanya. Iya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Bersyukur kurang lebih 7 bulan berada di tempat ini bersama dengan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Bersyukur karena bertemu dengan orang tua yang menurut Devi sangat memberkati Devi, mendidik, kasih sayangnya. Devi sudah anggap semuanya Bapak Ibu Saudara sebagai orang tua, sebagai saudara, sebagai saudari. Nah, juga terima kasih untuk Opa, Oma, Tante juga yang dengan setia memberi arahan selama ini. Tapi kembali ke kampus, tapi saya percaya di waktu yang akan datang, Devi akan kembali ke tempat ini. Namun waktunya yang tidak bisa ditentukan, bisa lama, bisa juga sebentar kembali, bisa juga berbulan-bulan kembali. Tapi yang pasti, Devi akan kembali ke tempat ini dan bertemu lagi bersama dengan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Bukan untuk pergi dan tidak kembali ya Bapak Ibu Saudara. Kalau Kak Jernih kan pergi dan tidak kembali. Tapi kalau saya maksudnya kembali melayani sebagai mahasiswa begitu. Tapi kalau saya pergi tapi saya mau kembali, cuma kembalinya waktunya belum bisa ditentukan, Bapak Ibu Saudara. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya jika Devi ada perkataan, perilaku, tindakan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Devi mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih sebanyak-banyaknya. Juga untuk Jill juga yang juga tidak hadir pada hari ini. Ya, doa terbaik untuk semua anak-anak sekolah minggu, juga doa terbaik semua pemuda-pemudi terus maju di dalam Tuhan. Semoga nanti waktu Devi bertemu lagi dengan Bapak Ibu Saudara, dengan semua anak-anak sekolah minggu, pemuda-pemudi, tetap dalam keadaan yang sama, diberkati Tuhan, disertai Tuhan, tetap dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kami mengharapkan si Devi kalau boleh weekend bisa kembali ke sini, ya kami mengharapkan bisa seperti itu. Diharapkan ya. Tetapi kalau tidak, mungkin karena kejadian COVID yang seperti ini, kemungkinan akan dikunci lagi di asrama nanti. Ya. Baik, terima kasih. Dan di depan sana ini saudara-saudari dari pastori ini membuat sesuatu yang dapat dinikmati dengan apa ya yang disediakan di sana? Apa? Salad buah. Salad buah. Gratis atau bayar? Gratis bayar? Oh bayar.
Oke, nanti urusannya di belakang, silahkan. Tuhan memberkati. Selamat siang.